Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan di hari ini renungan Ramadan di hari-hari terakhir. Sebelumnya saya ingin sampaikan sebuah hadis Rasul yang maknanya kurang lebih begini. Rugilah orang yang kedatangan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu dan dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hari ini ya, kita diberi karunia besar oleh Allah. Satu, kita masih hidup. Yang kedua, kita ketemu Ramadan. Kenapa saya bilang kita masih hidup di bulan Ramadan ini? Itu sebuah anugerah besar. Karena ada orang-orang yang berada yang bersama kita, ya, keluarga kita, kerabat kita yang bisa jadi Ramadan yang lalu kita masih ketemu. Kemudian dia tidak lagi bersama kita di Ramadan ini. Atau sebagian orang masih ketemu di awal Ramadan, kemudian sudah dipanggil mendahului kita di tengah Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang buat kita untuk bisa menikmati Ramadan sampai akhirnya, dan kemudian Allah mudah-mudahan menambah usia kita sampai kita ketemu Ramadan yang akan datang. Tadi saya sampaikan hadis itu bahwa Ramadan ini bulan pengampunan. Allah akan mengampuni semua dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada hadis yang man qoma, ya. Barang siapa yang puasa atau barang siapa yang berdiri, ya, maksudnya sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban itu selalu memperhitungkan apa yang akan dilakukan, apa yang harus dijaga, selalu hati-hati. Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa besok itu kita tidak akan bisa menikmati surga sebelum dosa kita diampuni. Memang cara Allah untuk mengampuni dosa itu dengan, kalau besok di akhirat, ya dengan dimasukkan ke neraka. Tapi ada pengampunan dosa yang seharusnya harus kita kejar sekarang supaya kita tidak sampai diampuni oleh Allah itu di akhirat, ya. Karena cara Allah mengampunkan dosa atau menggugurkan dosa itu ya dengan memasukkannya ke neraka sebelum dia kemudian punya hak untuk memasuki surga. Jadi tidak mungkin orang masuk surga ketika dia masih punya dosa. Nah, kadang-kadang yang salah pada diri kita itu kita tidak merasa punya dosa. Padahal ketika kita punya perasaan bangga pada diri kita karena kelebihan yang kita miliki, baik itu yang menyangkut fisik ataupun yang menyangkut keimanan sekalipun, kebaikan. Kita berbuat baik dan kemudian kita bangga sudah berbuat baik. Kita berinfak kemudian kita bangga karena kita sudah berinfak. Kita sholat malam kemudian kita bangga, itu dosa. Oleh karenanya jangan-jangan dosa kita makin setiap hari itu ya banyak, semakin banyak. Oleh karenanya kalau kita tidak diampuni oleh Allah, berarti kita tidak punya hak memasuki surga. Nah, cara Allah mengampuni di dunia diantaranya dihadirkan Ramadan, dan kita diminta bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, bersungguh-sungguh dengan menahannya, bersungguh-sungguh dengan amalnya, bersungguh-sungguh dengan Qur'annya, bersungguh-sungguh dengan sedekahnya, sampai kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya yang telah lalu. Nah, kalau sampai sudah masuk Ramadan, bersama Ramadan, hidup bersama Ramadan, menikmati Ramadan, kemudian dosa kita tidak diampuni, inilah yang disebut dengan kerugian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ke-10 Hijriah
itu Ramadan pada tahun itu Rasulullah itu menghatamkan Quran atau disimak oleh Jibril ya, itu dua kali dalam sehari. Jadi sebelum 10 Ramadan sebelum 10 Hijriah itu Rasulullah didatangi Jibril untuk disimak bacaan Qurannya, diurutkan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sesuai dengan jumlah ayat yang sudah turun. Itu setiap Ramadan, jadi setiap Ramadan tuh ada ayatnya bertambah. Kalau kita sekarang kan 30 juz sudah ya, pada saat Rasulullah hidup itu kan karena belum seluruh ayat turun, itu tiap Ramadan berarti ada pertambahan bacaan Quran. Tiap tahun Jibril datang nyimak, ngurutkan semuanya seperti urutannya sekarang kita dapat. Nah pada tahun 10 Hijriah itu Jibril datangnya tidak cuma sekali dalam sehari, tapi 2 kali. Jadi kalau biasanya hanya sekali, berarti 30 hari itu menghatamkan seluruh bacaan. Pada 10 Hijriah itu 2 kali datang. Nah juga pada tahun itu biasanya Rasulullah iktikaf itu 10 hari. Pada tahun itu Rasulullah iktikaf 20 hari. Ternyata itu adalah hari terakhir, itu adalah Ramadan terakhir Rasulullah. Nah, Rasulullah bersungguh-sungguh apalagi pada Ramadan terakhir. Beliau sudah mendapat firasat bahwa tahun itu beliau meninggal. Beliau tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nah kita ini tidak pernah mendapatkan kepastian dari Allah, tapi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang harus kita rasakan, kita bangun pada diri kita itu. Kita merasa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, dan Ramadan yang akan datang belum pasti, sesuatu yang belum pasti. Boleh kita berharap, tapi belum pasti bahwa Ramadan yang akan datang kita masih menjumpai. Jadi rasakan bahwa ini Ramadan terakhir buat kita. Dan yang lebih pasti lagi, Ramadan ini juga pasti akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Kita sudah memasuki hari kesekian ya, sudah menjelang 10 hari terakhirnya. Kita sudah berada di hari-hari akhir Ramadan. Sehingga kita harus mempersiapkan mental untuk berpisah. Memang hanya orang yang mencintai yang akan merasakan kesedihan untuk berpisah. Nah, apakah kita termasuk orang yang sedih ketika Ramadan ini nanti berlalu atau tidak? Itu sangat tergantung pada kadar cinta kita kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mencintai Ramadan, sehingga ada perasaan sedih ketika Ramadan ini akan berlalu. Ramadan ini memang harus kita cintai. Kenapa? Ada banyak keutamaan di dalamnya. Ada beberapa keutamaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Ramadan itu bulan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat kita berbuka dan itu hadir setiap hari, dan kebahagiaan nanti pada saat kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Pada saat kita berbuka itu, apapun menu buka kita, itu kita semua bahagia. Bukan hanya yang buka dengan menu istimewa ya, yang bahagia, tapi siapapun ya, pasti akan berbahagia ketika berbuka. Kita bisa merasakan kebahagiaan itu ketika kita hanya minum seteguk air, secuil snack ya, itu kita rasakan, atau sebutir kurma, kita rasakan kebahagiaan. Setiap kita ya, kaya atau miskin, kita Allah akan memberikan kebahagiaan pada saat kita berbuka. Dan mudah-mudahan kita masih memperoleh kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah karena kesungguhan. Jadi pasti yang akan merasakan ketemu dengan Allah itu ya yang bersungguh-sungguh dengan Ramadan ini. Oleh karenanya manfaatkan Ramadan ini dengan baik agar kita bisa merasakan kebahagiaan sempurna ya, pada saat nanti di akhirat. Yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah hari-harinya adalah hari-hari mustajabnya doa. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Paginya, siangnya, malamnya, apalagi menjelang buka, itu adalah saat yang istijabah.
Oleh karenanya manfaatkan Ramadan ini yang tinggal beberapa saat lagi, yang akan segera meninggalkan kita, dengan banyak doa. Allah suka pada orang-orang yang berdoa. Itu menunjukkan dia sangat berharap pada kasih sayang Allah, pada pemberian Allah. Silahkan berdoa, yang sebanyak apapun doa, Allah tidak akan kewalahan untuk mengabulkan permintaan hambanya. Baik yang menyangkut dunia, menyangkut akhirat, menyangkut surga, menyangkut anak-anak, yang menyangkut rezeki, menyangkut kehidupan, menyangkut pasangan, menyangkut kebutuhan, menyangkut harapan. Semua hal yang ingin kita minta kepada Allah, silahkan sampaikan pada Allah di hari-hari ini, sebelum nanti hari-hari kita kembali kepada kondisi yang reguler, yang biasa. Bisa jadi Allah kabulkan doa, tapi Allah menjamin terkabulnya doa itu pada Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu dan banyak doa yang belum kita sampaikan. Kemudian ini Ramadan juga bulan pengampunan dosa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seberapapun besarnya dosa, Allah akan ampuni. Oleh karenanya perbanyak istighfar. Mumpung Ramadan, mumpung masih ada Ramadan, pasti ada usia kita, dan kita juga tidak tahu masih banyakkah dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Oleh karenanya istighfar di waktu sahur itu sangat utama, dan kita bisa sahur, bisa bangun setiap sahurnya. Hari-hari yang bisa jadi sulit untuk kita di hari-hari di luar Ramadan. Sahur itu waktu ya, bukan makan ya. Sahur itu waktu makan sahur itu namanya waktu sahur. Itu baik untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang yang pada waktu sahur mohon ampunan. Dan di Ramadan ini kita punya kemudahan untuk bangun di waktu sahur. Tinggal kita isi ya, dengan memperbanyak istighfar. Oleh karenanya makan sahurnya bisa kita akhirkan, tapi bangun sahurnya bisa kita awalkan, agar banyak lantunan istighfar kita sampaikan, agar kemudian Allah berkenan untuk mengampuni semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar. Dan di Ramadan ini surga menanti kita. Hari-hari ini malaikat sibuk menghias surga kita. Masing-masing kita, kalau Allah menetapkan takdirnya untuk kita, mudah-mudahan Allah sudah menyiapkan rumah surga untuk kita. Semua malaikat, banyak malaikat itu sibuk untuk menghias rumah kita. Yang jadi pertanyaan untuk kita, adakah rumah kita di sana? Adakah rumah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita, atas nama kita? Malaikatnya sih insya Allah siap untuk menghias. Cuma adakah yang harus dihias untuk kita? Mudah-mudahan kita sudah berinvestasi kebaikan selama ini, dan kemudian meningkatkan banyak hal di Ramadan ini, sehingga kemudian kita dapatkan malaikat sedang sibuk menghias rumah kita setiap hari. Ketika orang berRamadan dengan baik, berarti tiap tahun rumah surganya itu bertambah baik, karena selama Ramadan dihias terus. Nah, saya ingin kita merenung, sudahkah Allah siapkan rumah surga untuk kita? Agar Allah siapkan rumah surga untuk kita, agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, agar Allah istijabai doa-doa kita, ada banyak hal yang terus harus kita lakukan di hari-hari akhir Ramadan kita ini. Yang pertama adalah Quran, interaksi kita dengan Quran, baca Quran, mentadabburinya, minimalnya ya tilawah gitu. Tilawah itu usahakan kita sudah harus khatam di bulan Ramadan, usahakan lebih dari sekali, karena di luar Ramadan kita diharapkan khatam setiap bulan, maka di dalam Ramadan kita harusnya lebih dari sekali khatam. Kejar juz demi juz pada hari-hari akhir ini, agar kita menyelesaikan target tilawah kita, target khataman kita. Ada yang harus terus kita jaga,
di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu tarawih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang gampang meninggalkan tarawih hanya dengan sedikit capeknya diri, hanya dengan sedikit kesibukan yang ada. Apalagi kadang-kadang kesibukan itu kita ciptakan sendiri, hal-hal yang tidak penting ya, yang dilakukan malam hari sebaiknya ditinggalkan, dan kemudian kita tundukkan diri kita sungkurkan wajah kita untuk bersujud dalam tarawih panjang kita. Karena di bulan lain kita akan sulit melakukan qiyamul lail. Tarawih sama dengan qiyamul lail, tapi karena diberikan kesempatan bagi kita untuk melakukannya di awal waktu malam ya, setelah sholat isya, sehingga bagi kita jadi mudah untuk melakukan tahajud di bulan Ramadan, atau kemudian dikenal dengan tarawih. Dan itu harus tetap kita jaga di akhir-akhir Ramadan ini, semakin kita jaga supaya jangan ada yang terlewat, jangan ada hari yang terlewat tanpa tarawih. Kemudian juga yang harus terus-menerus kita lakukan adalah memperbanyak infak, sedekah. Usahakan kita tidak akan pernah bisa menyaingi Rasul yang sedekahnya secepat angin di bulan Ramadan. Tapi paling tidak kita punya kesungguhan ya, dalam berinfak, memberikan buka orang lain, memberikan kemudahan untuk orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Mari kita lakukan di Ramadan ini, supaya bersih hati kita, bersih harta kita, supaya berlipat ganda potensi harta kita, dan supaya punya meningkat kepedulian kita kepada orang lain, dan kemudian supaya Allah siapkan surga untuk kita. Kemudian yang terus harus kita lakukan adalah, terutama bagi walaupun ini agak sulit di masa pandemi ya, meramaikan masjid ya, harusnya memang di Ramadan ini kita disibukkan, apalagi di 10 hari terakhir itu kita disuruh meramaikan masjid dengan iktikaf. Wallahu alam, mudah-mudahan ada fatwa ulama yang memberikan nilai yang sama iktikaf di 10 hari, atau apa yang bisa kita lakukan di rumah kita yang di 10 hari terakhir, yang mudah-mudahan nilainya itu sebanding dengan nilai iktikaf di masjid. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk benar-benar meramaikan masjid-masjid kita yang terbuka lebar kembali ya, karena COVID ini mudah-mudahan sudah berlalu dari negeri ini dan negeri-negeri lainnya. Yang terakhir, istighfar, memperbanyak istighfar. Mari kita perbanyak istighfar agar Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kemudian Allah memberikan surga bagi kita atas terhapusnya kesalahan kita. Orang tidak akan diterima amalnya ketika dosanya belum diampuni. Jadi syarat minimalnya untuk masuk surga itu bukan amalnya dulu ya, tapi dosanya terampuni, baru kemudian amalnya dihitung. Jangan sampai kemudian amal kita yang banyak itu ternyata hanya untuk nutup kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian kita impas, tidak mendapatkan sedikit pun pahala. Karena banyaknya yang harus ditutup, banyaknya dosa yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya mari perbanyak istighfar di 10 hari terakhir ini, kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan jumlahnya, kesungguhannya, kekhusyuannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang paling akhir yang saya sampaikan ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjilnya. Hanya orang yang bersungguh-sungguh dari awal Ramadan yang akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan kemudian makin hari makin ditingkatkan, 10 hari terakhir semakin ditingkatkan. Dijaga benar agar kita Lailatul Qadarnya hadir dan kemudian kita menyambutnya. Seluruh malaikat itu berduyun-duyun turun ke langit dunia. Al-Qadar itu bisa bermakna sempit sebetulnya. Itu dimaknai dengan saking banyaknya sayap-sayap malaikat itu yang membuat langit dunia menjadi sempit. Untuk apa? Untuk mendoakan kepada kita salam, ya, selamat, damai, sejahtera. Ya. Semua malaikat, dan malaikat itu kalau berdoa pasti dikabulkan. Tapi tentu saja kepada orang yang layak untuk didoakan salam. Ya. Siapa yang bangun pada malam itu, yang menjemput datangnya Lailatul Qadar, yang sibuk dengan zikir dan tilawahnya,
yang menyedikitkan tidurnya karena menjemput rahmat Allah yang besar, yang lebih indah dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.